Ah, kita kan pemerintah ini pekerjaannya banyak ya. Ya, weh. Terima kasih itu. Kita juga ngurus stunting, ya. Kita juga angka stunting kita malah tinggi sekarang ini, 27%. 3 orang berdiri, satu stunting artinya. Nah, ini kan juga ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kita lihat juga identifikasi yang tinggi juga datang dari Sumatera Barat dan datang dari Sumatera Utara. Sementara sekarang pesawat dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara tidak ada dari Medan. Makanya kami saat ini juga sudah berkesimpulan untuk juga melakukan penyekatan kembali di daerah perbatasan antara dengan Sumbar, dengan Jambi, juga dengan Sumatera Utara. Khususnya berkaitan dengan data testing dan tracing ini harus dicek aplikasinya oleh petugas yang mendata, karena kemungkinan ada juga yang tidak terlaporkan ke pusat. Sehingga ada perbedaan data antara kabupaten, kota bersama data provinsi dan pusat. Nah, kapasitasnya 400 orang, 400 bed dengan segala perlengkapannya. Peruntukannya adalah orang-orang yang terpapar kondisi ringan. Dari mana? Yang pertama, penyembuhan dari rumah sakit yang sudah bisa digeser. Gunanya sehingga tidak berlama-lama ada di rumah sakit. Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya coba untuk kembali menyapa Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau sekarang suara saya terdengar dengan baik, Pak? Saya dari komputer tadi pakai telepon malah nggak betul. Oke, tampaknya masih berhubungan dengan kru kami. Saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Enggak, tadi sekarang saya udah dengar, saya sudah jelas. Oh, sekarang sudah jelas. Terima kasih. Tadi saya ulangi pertanyaan saya karena tidak sempat terdengar di segmen pertama, Pak Agus. Pak Agus, Anda punya catatan khusus hal-hal yang perlu diwaspadai agar jangan sampai kejadian di saat Juli lalu ketika di Jawa Bali melonjak sangat drastis, jangan sampai terjadi di luar Jawa Bali. Apa catatan kritis Anda? Ya, catatan saya bahwa 95% peraturan perundangan yang membentuk kebijakan dari pemerintah pusat itu bentuknya surat edaran. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Ketika dia tidak berkekuatan hukum, bukan saya yang bilang, tapi Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi ketika itu tidak berkekuatan hukum, kebijakan tidak bisa dijalankan. Karena tidak bisa menghukum atau memberi sanksi kepada yang melanggar. Nah, karena tidak ada sanksi, ya sama saja tidak diatur. Nah, sekarang begini, penyekatan di Jawa sudah tidak ada, karena sudah kepolisian lelah karena peraturannya kan tidak jelas. Karena peraturan tidak jelas, kebijakannya susah dilaksanakan. Kalau kebijakan tanpa sanksi, ya percuma dibuat kebijakan kan. Kebijakan itu harus ditaati oleh masyarakat dan tidak taat harus kasih sanksi. Kalau tidak ya mending nggak usah gitu. Nah, sekarang kalau catatan di luar Jawa, kan di luar Jawa memang dilepas, kemarin konsentrasi di Jawa. Tapi Jawa Bali tidak menutup bordernya. Jadi ya pastinya kemana-mana. Itu yang paling utama. Kesalahan pemerintah kita dari awal adalah tidak menutup border. Bulan Februari 2020 saya sudah sampaikan ke Pak Menhub, tolong tutup border itu ada di Bandara Samratulangi Manado, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Cengkareng dari penerbangan Cina. Tapi tidak dilakukan karena 40% turis kita dari Cina. Ya sekarang lalu menyebar, itu yang terjadi. Sama, ketika Jawa Bali tidak ditutup bordernya, ya sama saja. Jadi siap-siap untuk yang luar Jawa memang ada ledakan dalam beberapa hari atau minggu. Mudah-mudahan tidak parah. Itu kita harapkan sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh kepala daerah bisa meminimalisir risikonya. Saya ke Pak Mahyedi. Pak Mahyedi, kalau tadi bicara soal pembatasan atau penyekatan per wilayah, kalau di Sumatera Barat sendiri adakah penyekatan atau imbauan untuk tidak datang ke Sumatera Barat antar wilayah karena penularan antar wilayah juga dikhawatirkan bisa terjadi seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi? Ya, jadi kalau kita di darat ya, sekarang ini kita tidak punya penyekatan lagi.
dan eh, itu makanya kita lebih menekankan kepada mendisiplinkan masyarakat di masing-masing kabupaten kota. Walaupun ada di antara kita dari kabupaten kota itu yang level 3, tapi di bupatinya oleh kotanya memberikan perlakuan untuk level 4. Artinya adalah mereka berusaha secara maksimal untuk meminimalisir penyebaran dan kemudian juga untuk meningkatkan sembuh tentunya. Dan alhamdulillah dari beberapa kabupaten kota yang kita alami sekarang ini itu terjadi perbaikan. Bornya di rumah sakit sudah mulai berkurang, kemudian juga yang meninggal pun juga sudah mulai ditekan, dan ini semuanya memang perlu sinergi antara bupati wali kota di dalam provinsi tentunya. Untuk penyekatan antar provinsi sekarang kita tidak melakukan, dan karena memang kita lebih menekankan kepada masyarakat dan kemudian pengendalian di masyarakat dan penegakan perda yang sudah kita buat di Provinsi Sumatera Barat. Oke, peraturan daerah ya tadi, jadi bisa punya sanksi begitu. Pak Mahyedi, karena masyarakat diminta bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan mobilisasi atau keluar rumah, setidaknya menahan diri untuk tetap berada di rumah. Bagaimana dengan bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan di sana seperti itu sudah disiapkan dengan baik kah? Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan BLT, kemudian terakhir adalah bantuan beras dari Pak Presiden, itu sudah kita serahkan kepada masyarakat, dan presentasi pelaksanaannya sudah cukup baik, bahkan dia hampir mendekati 100% dari distribusikan. Oke, sembari Pak Gubernur untuk menjawab, saya minta untuk ditampilkan ini adalah sejumlah bantuan yang disiapkan sebenarnya dan juga beberapa fasilitas kesehatan, karena yang menjadi concern dari Satgas COVID-19 adalah pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan segala upaya untuk menekan penularan COVID-19 termasuk juga akses-aksesnya. Kami tampilkan data-datanya untuk Anda, berbagai bantuan yang sudah disiapkan termasuk fasilitas-fasilitas isolasi terpusat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini adalah pernyataan dari koordinator penanganan COVID-19 di luar Jawa Bali. Sembari terus ditayangkan, saya akan sampaikan pertanyaan kepada Pak Iwan. Pak Iwan, tadi kalau concernnya adalah penyekatan, Pak Agus bilang itu karena pintu masuk ke wilayah tidak ditutup sih, jadi penyebarannya terus-menerus terjadi. Kalau di luar Jawa Bali, Anda punya rekomendasi serupa untuk menutup pintu, menahan diri, artinya ada karantina wilayah untuk sementara ini? Iya, setuju dengan Pak Agus, belajar dari kasus Bali ya. Nah, kalau kita lihat Bali itu begitu ada anjuran untuk work from Bali, itu kasusnya naik loh. Terus kemudian begitu hotel-hotel penerbangan memberikan promosi besar-besaran diskon, kasusnya naik. Jadi kita udah lihat tuh begitu ada orang datang dari luar ke satu daerah, itu kasusnya akan naik. Sama dengan yang Bali saat ini, saya waktu itu diminta untuk melihat kenapa di Jawa Bali itu sebagian besar provinsi udah turun kasusnya, Bali kok belum. Nah, kalau dilihat data pergerakannya, pergerakan di Bali udah berkurang. Tapi karena saya punya akses ke data besar dari Facebook, saya bisa lihat bahwa ternyata yang dari luar Bali datang ke Bali itu masih tinggi gitu ya, masih tinggi gitu ya. Itu mungkin menjawab kenapa kasusnya sampai sekarang belum turun ya. Sekarang udah berkurang sih ya, karena pergerakannya berkurang. Jadi saya setuju itu mestinya ditutup perbatasannya gitu kan, sehingga tidak masuk kasus dari luar gitu. Seperti Pak Agus katakan, lah kasusnya banyak di Jawa Bali. Terus kalau yang dari Jawa Bali pergi ke Sumatera Barat misalnya kan jadi sumber untuk penularan COVID ini gitu. Kecuali memang kita bisa isolasi semua atau karantina semua yang datang, kan tidak mungkin juga gitu kan.
Itu yang perlu dilakukan. Pak Mahyedi, bagaimana setelah mendengar dari analis kebijakan publik dan juga seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia mengatakan demikian. Apa alasan yang paling kuat yang membuat Anda mengambil kebijakan ya sudah tidak ada pintu yang ditutup masuk ke Sumatera Barat, tapi diharapkan masyarakat punya kesadaran. Kenapa Bapak begitu optimis masyarakat bisa benar-benar taat terhadap protokol kesehatan di sana? Ya, kalau tadi kasus di Jawa dan Bali berarti kan penerbangan dari Jawa ke Sumbar ya. Berarti kan ini kan kewenangannya di airline dan kemudian juga perhubungan. Ya, bukan kita di daerah. Gitu. Bahkan justru kita dulu pernah menolak, justru penerbangan tetap jalan. Karena kewenangan di pusat, bukan kewenangan di daerah itu untuk kecuali urusan kita di dalam daerah seperti tadi antar kabupaten kota atau mungkin antar provinsi kan begitu. Dan maka dalam hal ini ya tentu tergantung barangkali mungkin bagaimana analisa dan kebijakan dari pemerintah daerah. Tapi seperti yang kami katakan tadi bahwasanya kita di Sumatera Barat pekan-pekan terakhir ini yang sebelumnya ada 4 yang level 4, sekarang kita sudah berkurang menjadi 1 tinggal di Kota Padang. Jadi memang Kota Padang ini memang ibu kota provinsi yang memang tingkat mobilitasnya cukup tinggi tentunya. Nah tentu ini akan menjadi pertimbangan nanti untuk wali kota Padangnya ataupun juga bupati wali kota yang ada di sekitarnya. Dan dari masukan-masukan dari tenaga dari diskusi kami dengan beberapa ahli-ahli kesehatan juga beliau menekankan kenapa kami ambil sikap mendisiplinkan masyarakat karena memang kata kuncinya adalah disiplin masyarakat. Memang kita sekarang ini merasakan ada penurunan kedisiplinan masyarakat. Ini kita akui. Untuk itulah kita mensinergikan dengan TNI Polri dan kemudian juga tugas kita di Satpol PP kemudian kabupaten kota untuk mengetatkan lagi pengawasan bagaimana masyarakat disiplin dengan prokes itu. Jadi memang saat sekarang ini kita mengambil sikap demikian. Jadi benar-benar diharapkan masyarakat di Sumatera Barat taat protokol kesehatan karena itu kuncinya. Kita usai jeda saya akan menanyakan ini hal yang setidaknya sehari ini menjadi pembicaraan di media sosial maupun oleh berbagai pemberitaan mengenai data kematian yang dihapuskan dari atau sebagai indikator untuk menilai apakah penanganan COVID-19 sudah baik atau tidak. Apa dampaknya? Ini adalah langkah yang tepat karena alasannya adalah soal ada data atau input data yang terganggu begitu, yang bermasalah. Saya akan tanyakan kepada sejumlah narasumber sesaat lagi di Forum Christian.